Halo Sobat Pemburu Spoiler dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu yang pastinya. Oke Bor, kali ini Mimin akan menceritakan film 12 Strong yang dirilis pada tahun 2018. Film ini dibintang oleh Chris Hemsworth sebagai Kapten Nielsen, Michael Shannon sebagai Hal Spencer, Michael Pena sebagai Dealer, dan Navid Negahban sebagai Jenderal Abdul Dostum. Diangkat dari kisah nyata, film ini menceritakan 12 tentara elit Amerika yang mendapatkan misi sangat berbahaya, yaitu memberantas jaringan teroris bernama Al-Qaeda dan sekutunya Taliban yang bermarkas di Afghanistan. Perintah itu diberikan setelah terjadi serangan yang dilakukan Al-Qaeda di Menara Kembar WTC pada tanggal 11 September tahun 2001 dan menyebabkan korban jiwa yang sangat banyak. Akankah mereka berhasil menjalankan misi yang sangat berbahaya itu? Bagaimana ceritanya? Ini ceritanya. Film diawali dengan berita serangkaian serangan teroris dari tahun ke tahun yang dilakukan di London yang merupakan pimpinan Al-Qaeda. Jaringan ini bermarkas di Afghanistan dan semakin subur setelah pimpinan Aliansi Utara yang menentang terorisme yaitu Ahmad Shah Massoud dibunuh oleh 2 anggota Al-Qaeda. Sehingga Afghanistan dikuasai secara penuh oleh Taliban yang merupakan sekutu Al-Qaeda. Kapten Nielsen yang sedang menghabiskan masa cuti bersama istri dan anaknya tiba-tiba dikejutkan dengan cerita mengenai serangan teroris yang terjadi di Menara Kembar WTC. Ia kemudian pergi ke kantornya untuk meminta ditugaskan melawan Al-Qaeda dan Taliban kepada atasannya. Tapi atasannya menolak karena Kapten Nielsen sedang mengambil cuti dan sudah dipindahkan ke bagian staf. Serta anggota timnya yang bernama Hal Spencer sudah mengajukan pensiun sehingga ia tidak memiliki tim lagi seperti dulu. Spencer yang merupakan anggota tim dari Kapten Nielsen yang akan pensiun mendatangi atasannya dan tidak jadi mengajukan pensiun. Ia juga meminta atasannya agar Kapten Nielsen beserta tim bisa berangkat ke Afghanistan untuk melawan Taliban dan Al-Qaeda. Berkat kehebatannya itu, Kapten Nielsen dan tim diizinkan untuk berangkat ke Afghanistan dan timnya tidak jadi dibubarkan. Esok harinya, Kapten Nielsen bersama timnya berangkat menuju markas tentara Amerika yang berada di Uzbekistan. Sesampainya di sana, Kapten Nielsen dan Hal Spencer dipanggil atasannya. Atasannya lalu memberitahu detail misi mereka, yaitu meyakinkan Jenderal Dostum yang merupakan Panglima Afghanistan dari Aliansi Utara untuk bertempur bersama menghadapi Taliban dan merebut kota Mazar-i Sharif yang merupakan markas pusat Taliban. Dan jika mereka berhasil merebut kota tersebut, maka Taliban akan runtuh. Tapi mereka harus merebut kota lain terlebih dahulu agar bisa sampai ke kota Mazar-i Sharif. Kapten Nielsen dan tim hanya diberi waktu 6 minggu saja. Tapi Kapten Nielsen bilang bahwa timnya hanya butuh waktu 3 minggu saja. Karena berdasarkan laporan yang ia baca dari tentara Rusia yang pernah ke sana, memberitahu bahwa di pertengahan bulan November akan terjadi salju. Dan itu bisa membuat Sisi gagal karena cuaca buruk dan timnya akan terjebak di sana tidak bisa pulang. Karena resiko tersebut akhirnya atasannya setuju. Setelah mendapat arahan, Kapten Nielsen dan tim berangkat menuju Afghanistan. Sesampai di sana, mereka dipandu oleh agen CEI yang akan mempertemukannya dengan Jenderal Dostum. Kapten Nielsen dan tim diberikan tempat istirahat sementara oleh agen CEI, sembari menunggu Jenderal Dostum akan datang. Kapten Nielsen diberitahu oleh agen CEI bahwa Aliansi Utara terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu masing-masing kelompok dipimpin oleh Jenderal Dostum, Jenderal Atta, dan Jenderal Mohaqiq. Masing-masing kelompok ini saling bermusuhan dan tidak mau saling membantu. Saat itu juga datanglah Jenderal Dostum dan pasukannya. Lalu mereka berdiskusi dan Kapten Nielsen mencoba meyakinkan Jenderal Dostum untuk bertempur bersama melawan Taliban. Awalnya, diskusi berjalan agak alot. Jenderal Dostum sedikit ragu, tapi berkat semangat yang diperlihatkan oleh Kapten Nielsen, akhirnya Jenderal Dostum pun setuju. Mereka pun bergegas menuju kota Besam dengan naik kuda. Karena Jenderal Dostum hanya memiliki 6 kuda saja, terpaksa Kapten Nielsen membagi timnya menjadi 2. Di mana 5 orang akan ikut dengannya dan 6 orang lainnya akan tetap di tempat peristirahatan ini. Kapten Nielsen lalu memilih Dealer, Bennett, dan Covers dan 2 lainnya untuk ikut dengannya. Setelah membagi tim,
mereka pun berangkat menuju Besam bersama Jenderal Dostum. Di perbatasan kota Besam, kita akan melihat kekejaman Ullah Rasen yang merupakan pimpinan Taliban. Ia terlihat akan mengeksekusi seorang ibu yang ketahuan ngajari anak perempuannya baca tulis. Rasen sangat marah karena ia melarang anak perempuannya yang di bawah 8 tahun untuk mendapatkan pendidikan. Ibu tersebut ditembak mati di hadapan suami dan anak-anaknya sebagai hukumannya. Di sisi lain, setelah berjam-jam melakukan perjalanan, akhirnya Kapten Nielsen dan rombongannya sampai di kota Besam dan mereka bersiap menyerang Taliban. Kapten Nielsen lalu menjelaskan rencananya ke Jenderal Dostum. Terjadi sedikit perdebatan saat itu, di mana Kapten Nielsen meminta untuk sedekat mungkin dengan lokasi musuh agar bisa mengirim koordinat dan ketinggian yang tepat ke pasukan udara. Tapi Jenderal Dostum bilang itu terlalu bahaya dan bisa membuat pasukannya mati. Dia tidak setuju dengan usulan Kapten Nielsen, karena jika ada satu tentara Amerika yang mati, maka pemerintah Amerika tidak akan lanjut untuk membantu Jenderal Dostum. Akhirnya, Kapten Nielsen memberikan koordinat musuh dengan hanya menebak-nebak saja. Bantuan udara pun datang dan langsung menjatuhkan bom ke koordinat yang diberikan. Tapi karena koordinatnya salah, bomnya tidak mengenai apa-apa. Kesal dengan hal itu, Kapten Nielsen nekat mendekat ke lokasi musuh untuk mendapatkan koordinat yang tepat, agar bom yang dijatuhkan tidak sia-sia dan bisa mengenai musuh. Saat sedang berikan kode yang baru, mereka ditembaki musuh dan terjadilah tembak-tembakan. Setelah berhasil memberikan koordinat yang baru, Kapten Nielsen dan yang lainnya mundur karena bomnya akan dijatuhkan oleh pasukan udara. Bomnya kali ini tepat mengenai musuh dan menghancurkan sebagian markas musuh. Saat ada momentum untuk melanjutkan serangan, justru Jenderal Dostum memberitahu keadaan Nielsen jika mereka akan menyerang Taliban esok hari. Tas Kapten Nielsen dan timnya heran sekaligus kesal dengan hal itu. Tapi mau bagaimana lagi, mereka harus menuruti Jenderal Dostum sesuai dengan misi yang diberikan atasan mereka. Memasuki hari ke-6, terlihat Kapten Nielsen dan timnya beserta Jenderal Dostum sudah berkumpul di perbatasan kota Besam. Kali ini mereka benar-benar akan menyerang Taliban. Dibuka dengan serangan udara. Lalu Jenderal Dostum memimpin pasukannya bergerak maju dengan menggunakan kuda. Mereka pun bertempur menghadapi Taliban. Sementara itu, Kapten Nielsen dan timnya masih belum bergerak. Di tengah pertempuran, Kapten Nielsen melihat tank yang akan digunakan musuh untuk menghancurkan Jenderal Dostum dan pasukannya. Kapten Nielsen meminta bantuan udara untuk mengatasi tank tersebut, tapi tidak bisa karena pilot kehabisan bahan bakar dan harus kembali ke markas. Akhirnya, Kapten Nielsen dan tim memutuskan untuk bergerak maju dan membantu Jenderal Dostum. Karena mereka kalah amunisi dan tidak mendapatkan dukungan udara, akhirnya Kapten Nielsen meminta Jenderal Dostum beserta pasukannya untuk mundur. Malam harinya, Jenderal Dostum memberitahu Kapten Nielsen mengenai detail lokasi kota Mazar-i Sharif. Untuk mencapai kota tersebut, hanya ada satu jalan, yaitu melalui jalur Celatiyangi. Dan untuk masuk ke jalur tersebut, harus menaklukkan kota Besam terlebih dahulu. Esok harinya, Kapten Nielsen mengatur strategi bersama timnya. Ia memberitahukan ke timnya bahwa mereka akan menyerang melalui jalur Tiangi. Di sanalah, Taliban menyimpan berbagai amunisi seperti senapan mesin, mortar, artileri, dan tank. Jadi, apabila jalur itu bisa dilumpuhkan, maka langkah mereka untuk memenangkan pertempuran semakin dekat. Kapten Nielsen kembali membagi tim, dan nantinya tim tersebut akan dikirim ke Celatiyangi. Diller, Bennett, dan Covers mengajukan diri untuk menuju Celatiyangi. Kapten Nielsen pun menyetujuinya. Mereka bertiga pun bergegas berangkat. Kapten Nielsen lalu menghubungi Spencer yang berada di tempat istirahat awal. Ia meminta Spencer dan yang lainnya untuk menuju ke lokasinya. Singkat cerita, semua anggota tim kini sudah berkumpul di perbatasan kota Besam, lengkap dengan Jenderal Dostum dan pasukannya. Mereka kemudian ke posisi masing-masing dan akan menyerang setelah pasukan udara menjatuhkan bom. Tidak lama bom dijatuhkan dan berhasil mengenai musuh serta menghancurkan tank yang ada. Melihat hal itu, Kapten Nielsen, Jenderal Dostum dan pasukannya bergerak maju. Mereka menyusuri kota tersebut dengan hati-hati. Di saat yang bersamaan, musuh sudah bersiap di balik tembok lengkap dengan senjata mesin. Saat Kapten Nielsen dan pasukannya mendekati tembok tersebut, tiba-tiba musuh yang ada di balik tembok langsung menembaki mereka. Mereka pun kocar-kacir dan banyak yang tertembak. Terjadilah pertempuran epik di antara mereka. Berbekal keberaniannya, Jenderal Dostum terus bergerak maju dan menggunakan basokannya untuk menghabisi musuh. Seketika musuh pun rata dan Kapten Nielsen
Jenderal Dostum beserta pasukannya berhasil memenangkan pertempuran tersebut, dan kota Besam kini mereka kuasai. Di Celatiangi, Diller dan teman-temannya juga berhasil menghancurkan beberapa gudang tempat penyimpanan senjata. Di saat itu juga, Kapten Nielsen diberitahu oleh Spencer bahwa markas pusat mengirimkan tim lain bersama pasukan Jenderal Atta. Mereka berpikir bahwa timnya Kapten Nielsen tidak akan berhasil merebut kota Masari Sharif. Hal itu tentu akan mengacaukan rencananya yang sudah disusun sedemikian rupa oleh Kapten Nielsen. Seperti yang kita ketahui, Jenderal Dostum dan Jenderal Atta itu bermusuhan. Dan otomatis, jika Jenderal Dostum tahu akan hal itu, pasti ia akan marah dan akan melupakan misi tersebut. Benar saja, setelah Kapten Nielsen memberitahu hal itu, Jenderal Dostum marah dan tidak mau melanjutkan misi tersebut. Kapten Nielsen berusaha keras untuk membujuk Jenderal Dostum. Tapi Jenderal Dostum tetap tidak mau dan itu membuat Kapten Nielsen sangat marah. Akhirnya Kapten Nielsen dan tim memutuskan akan tetap melanjutkan misi tersebut. Karena tinggal selangkah lagi, mereka bisa mengusir Al-Qaeda dan sekutunya Taliban dari Afghanistan. Mereka akan menyerang kota Masari Sharif meskipun tanpa bantuan Jenderal Dostum dan pasukannya. Kapten Nielsen mengatur strategi sedetail mungkin agar mereka bisa memenangkan pertempuran dan tidak melakukan kesalahan sedikit pun yang membuat mereka kalah. Seperti yang kita ketahui, mereka kini hanya ada 12 orang saja. Kapten Nielsen dan Jones mulai bergerak memasuki Celatiangi dari sisi selatan. Mereka dijaga dari kejauhan oleh sniper handal yaitu Falls dan Michael. Rupanya, di sana mereka telah dipantau oleh musuh dari balik tebing tinggi. Untung Falls dan Michael berhasil menembak headshot musuh tersebut. Dan Nielsen dan Jones naik ke atas tebing untuk mengintai musuh yang berada di tempat penyimpanan senjata. Ini mereka semua sudah ada di posisi masing-masing sesuai dengan strategi yang telah disusun. Semua sisi, mulai dari sisi timur hingga barat, sudah siap bertempur menghadapi berpuluh-puluh ribu musuh. Serangan dibuka dari sisi timur. Spencer memberikan koordinat ke pasukan udara untuk menjatuhkan bom ke posisi tank musuh, dan itu berhasil. Di saat Spencer akan memberikan koordinat baru, tiba-tiba pasukan musuh mendekatinya sambil membawa bendera putih. Nampaknya pasukan tersebut akan menyerah. Tapi tiba-tiba salah satu pasukan musuh meledakkan diri dan terjadilah ledakan yang cukup besar hingga mengakibatkan Spencer terluka berat dan sekarat. Black lalu berusaha menolong Spencer dan menghubungi semua anggota tim serta meminta bantuan medis. Di saat bersamaan dari sisi selatan, Kapten Nielsen mulai diserang musuh dengan menggunakan roket. Posisi mereka kini sudah diketahui musuh. Mereka memilih untuk mundur karena sudah jelas kalah jumlah dan kalah amunisi. Di sisi yang lain juga mulai diserang musuh. Tampaknya semua sisi kini sudah diketahui oleh musuh. Mereka benar-benar sudah hampir terkepung. Saat Kapten Nielsen dan timnya sudah hampir kalah, Jenderal Dostum datang bersama pasukannya untuk membantu. Mereka semua harus menghancurkan senjata BM-21, yaitu senjata yang mampu melepaskan 40 roket secara bersamaan. Dan mereka hanya punya waktu 2 menit saja, karena alat tersebut butuh waktu 2 menit untuk isi ulang. Dan di saat itulah, Kapten Nielsen dan pasukannya harus menyerang Mullah Razan dan anak buahnya. Karena kalau tidak, maka mereka akan kalah. Kapten Nielsen memimpin pasukannya dengan naik kuda, diikuti Jenderal Dostum untuk mendekati alat tersebut. Meskipun musuh sudah menghadang mereka, mereka tetap menerobos maju. Karena itulah satu-satunya peluang untuk memenangkan pertempuran. Hingga akhirnya, saat alat tersebut akan mengisi ulang roket, Kapten Nielsen dibantu Jenderal Dostum dan pasukan langsung bergerak maju untuk menghancurkan alat tersebut. Di saat itu juga, Mullah Razan kabur dengan menggunakan mobilnya karena ia sudah di ujung tanduk. Jenderal Dostum yang melihat itu langsung mengejarnya. Saat sedang kejar-kejaran, mobil Mullah Razan masuk ke lubang dan membuatnya terjebak tidak bisa kemana-mana. Jenderal Dostum lalu mendekatinya dan langsung menembaki kepalanya Mullah Razan. Sementara itu, Kapten Nielsen dan yang lainnya berhasil menghabisi musuh yang ada di sekitar alat tersebut. Mereka berhasil memenangkan pertempuran tersebut dengan susah payah. Akhirnya, mereka berhasil mengusir Al-Qaeda beserta sekutunya Taliban dari Afghanistan. Spencer yang terluka parah dan sekarat pun berhasil mendapatkan pertolongan medis. Setelah memenangkan pertempuran tersebut, Jenderal Dostum mendatangi Jenderal Atta dan menyerahkan kekuasaan kota kepada Jenderal Atta. Singkatnya, Kapten Nielsen dan timnya pulang ke Amerika. Mereka berhasil menjalankan misi tersebut hanya dengan 3 minggu saja. Dan seluruh anggota tim selamat tanpa ada yang tewas. Mereka semua pulang ke rumahnya masing-masing tanpa ada liputan media maupun penghormatan publik.
karena memang ini misi rahasia. Di akhir film diperlihatkan tulisan yang menjelaskan bahwa misi ini adalah pencapaian yang luar biasa. Perencanaan militer memperkirakan untuk bisa merebut kota Mazar-e Sharif butuh waktu 2 tahun. Tapi nyatanya, Kapten Nielsen dan timnya hanya butuh waktu 3 minggu saja. Al-Qaeda juga menyebut ini adalah kekalahan terbesar mereka. Sebagai bentuk penghormatan, Jenderal Dostum diangkat menjadi wakil presiden Afghanistan tahun 2014. Dan hingga kini, Jenderal Dostum dan Kapten Nielsen tetap bersahabat. Pada tahun 2012, pemerintah Amerika mendirikan patung prajurit berkuda di Menara WTC untuk menghormati perjuangan Kapten Nielsen dan timnya.